apakah gitu? Ada tanggapan? Ya mungkin kalau jawaban saya kurang akurat mungkin sama siapa yang saya jawab tadi, ya mungkinlah diganti aja pertanyaannya. Karena Baik, silakan kalau begitu abang yang nanya gantian. ilmu saya terbatas bang, pengetahuan saya terbatas, mungkin abang. Ya, kalau begitu abang lebih banyak bertanya aja tentang Islam atau tentang Kristen, boleh silakan. Ya, jadi tadi saya bang, bukannya lanjutin omongan si ibu yang tadi lah. Ibu siapa tadi yang baru naik? Ibu Melan tadi. Sebagian ada ucapannya yang paling pas bang. Jadi ucapan saya bang juga pas. Abang mempertanyakan tadi, kurang baik apa Muslim yang ada di Indonesia ini, padahal mayoritas Indonesia adalah Islam. Kurang baik apa Kristen diperbolehkan di sini hidup? Itu kan tadi kan pertanyaannya bang. Kurang baik apa? Kami berintoleransi sama sesama. Nah, yang jadi pertanyaan bang, apakah abang bersedia kalau abang mengurus agama abang, sedangkan kami mengurus agama kami? Dan apakah setuju? Apakah di jam detik ini atau pada waktu ini, pada hari ini, pada bulan ini kita stop mendebatkan suatu agama? Nah, kalau kita mendebatkan suatu agama yang belum tentu ujungnya dapat, untuk apa kita perdebatkan kalau ujungnya nggak dapat bang? Kalau intinya nggak dapat. Jadi apakah abang bersedia jikalau kita stopkan perdebatan ini, kita stopkan perdebatan tentang Muslim, sedangkan Muslim stopkan perdebatan tentang Kristen? Apakah deal itu? Apakah abang bersedia? Baik, bang, saya jawab ya. Bang, ini sebenarnya udah saya serukan lama, bahkan saya ajak untuk ke DPR dari pihak Kristennya. Untuk apa? Bikin undang-undang Kristen harus pede dengan Kristennya, Islam harus pede dengan Islamnya. Kagak boleh bahas menyeberang, kan kayak gitu, antara Islam dan Kristen. Itu udah lama bang, bahkan saya ajak ke DPR gitu dari pihak Kristennya untuk bikin undang-undang ya, agar tidak membahas Islam tidak membahas Kristen, Kristen tidak membahas Islam. Tapi di dalam undang-undang tersebut ya ada syarat. Syaratnya apa? Ya, pertama ya, kalaunya Kristen pede dengan agama Kristennya, maka tidak ada lagi ketuk-ketuk rumah umat Islam menjajakan agamanya. Satu, ya. Itu satu. Jangan ada umat Kristen yang menjajakan agamanya kepada umat Islam. Karena terjadi di seluruh Indonesia. Itu satu. Yang kedua, bang ya. Yang pertama tadi bang, coba dulu. Tidak ada lagi umat Kristen yang menjajakan agama dan Tuhannya kepada umat Islam. Karena banyak sales dari Kristen yang menjajakan agamanya dengan cara mengetuk pintu rumah umat Islam, lalu menawarkan agar menyembah manusia. Banyak. Itu satu, bang ya. Tolong diselesaikan dulu. Yang kedua, tidak ada lagi di live streaming, baik di TikTok atau aplikasi lainnya, dari para streamingnya apologet Kristen membahas agama Islam. Jangan ada lagi kayak Edis TV, jangan ada lagi kayak Mikana, jangan ada lagi kayak Saifuddin Ibrahim, jangan ada lagi kayak Bom Bom, dan yang Kristen yang selalu membahas Islam. Maka kami pun tidak akan bahas Kristen. Ya, itu yang kedua. Gak boleh ada lagi streaming ya membicarakan agama Islam tanpa ilmu di sosial media. Itu yang kedua. Yang ketiga bang, jika Kristen mengajak seperti itu, Islam bahas Islam, Kristen bahas Kristen, maka kita harus pede dengan ajaran sendiri. Mari kita pakai bahasa kitab asli kita dengan bahasa originalnya. Islam pakai bahasa Arab. Jangan Kristen malah ke Arab-Araban. Jangan kayak gitu. Ya, silahkan Kristen memakai bahasa Yunani ya, asal dari kitabnya.
Kalau bahasa Yunaninya Bible, ya Injil, bahasa Yunaninya Bible, kitab Kristen, ya pakailah Biblos di Indonesia. Ngapain namain ke Arab-Araban Alkitab? Anda tahu nggak Alkitab itu dari mana? Alkitab itu nama lain dari Quran. Ngapain coba Kristen Indonesianya ke Arab-Araban, ngambil nama lain dari Al-Quran, lalu menamakan kitabnya Alkitab? Mari gitu, pede dengan agama sendiri, dengan bahasanya sendiri, bahasa Yunaninya Biblos, silahkan di Indonesia sebut dengan nama sebutan Biblos, jangan Alkitab. Ngapain ke Arab-Araban gitu? Nah, belum lagi bang, ya belum lagi kosakata yang lain. Allah, Rasul, Roh Kudus, Injil, istilah Islam semua. Jadi kalaunya Anda ingin Kristen bahas Kristen, ya tidak boleh dibahas Islam, mari Anda pede dengan agama Anda sendiri, jangan memakai istilah-istilah dalam keagamaan Islam. Begitu. Kan udah berlawanan ini bang. Sedang Muslim mengakui bahwa sana kitabnya Kristen sebagian diambil dengan Al-Quran, ya kan? Baik, saya jawab, bang, itu tuduhan yang tidak berdasar dan hoax. Tidak ada umat Islam itu mengambil atau mencontek dari Bible, dari kitab Kristen. Nggak ada. Kalaunya ada saya... Nah, tadi kan kebanyakan katakan bahwasanya isi daripada Alkitab ada juga di Al-Quran. Isi dari Al-Quran ada juga di Alkitab. Yang benar yang mananya? Sedangkan tuduhan-tuduhan itu terkait dengan itu si abang mengatakan isi Alkitab itu ada di sebagian dari Al-Quran diambil. Sedangkan kita juga mengatakan isi dari Al-Quran sebagian kami diambil. Jadi pasti mana yang lebih pasnya bang, atau yang lebih detailnya bang? Baik, mari kita bermain data gitu. Ya, buktikan gitu tuduhannya. Apakah Islam menuduh Kristen mengambil istilah-istilahnya? Bisa dijabarkan dengan data, dengan dalil. Contoh Alkitab tadi, ya, nih dalil Alkitab, ya, nama lain dari Al-Quran. Nih, saya jelaskan dulu sama abang ya, tolong perhatikan, ya. Nih bang, ya, dalil Alkitab, ya. Nih, Zalika Alkitab. Nih bang ya, Zalika Alkitab, kitab Al-Quran, ya, kitab Alkitab Al-Quran, ya, gitu. Nah, jadi kalau ada keagamaan yang menamakan nama kitab suci mereka adalah Alkitab, berarti betul tuduhan dari umat Islam bahwa mereka mencuri, ya, mengambil istilah Islam. Bisa dijabarkan dengan data dan fakta. Ya. Nah, tapi kalaunya ada yang menuduh umat Islam mencuri istilah keagamaan lain, ya, coba tunjukkan satu ayat saja di Bible Kristen yang ditiru oleh Islam. Mana? Mana gitu? Ayat yang mana Al-Quran meniru kitab Anda itu ayat yang mana? Silakan. Di Al-Quran abang tadi kan, maaf kata, itu kan kitab, bukan Alkitab dibilang di situ bang. Kitabnya kan, bukan Alkitab kan? Zalika Alkitab. Paham? Kan bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab bang. Ya memang Alkitab itu bahasa Arab bang. Bahasa Arab nama lain dari Quran. Memang bahasa Arab. Nama kitab Anda dinamakan Alkitab, memang diambil dari bahasa Quran. Gimana sih bang? Aduh. Jadi berarti kita itu kebanyakan mengikuti dari Al-Quran. Isi Al-Quran itu menurut orang abang ya. Sedangkan saya tanya dulu bang, ini saya tanya dengan baik-baik bang. Sedangkan
agama Kristen sama agama Muslim lebih dulu yang mana, Bang? Kristen dengan Muslim lebih dulu yang mana? Ini perhatikan jawaban saya ya. Secara penamaan ya. Ini secara gimana? Selesaikan dulu Anda gitu. Tunggu, saling menyelesaikan aja, Bang. Lebih tadi kan dikatakan bahwa isi Alkitab diambil dari Al-Quran, sedangkan isi Al-Quran diambil dari Alkitab. Oke, itu dari dua pertanyaan yang saling diperdebatkan mungkinnya di kaum agama mungkinnya. Yang jadi pertanyaan, lebih dulu manakah kedatangannya antara Islam dengan Kristen? Itu aja, Bang. Baik, Bang, ini perhatikan ya jawaban saya ya. Secara penamaan ya, duluan Kristen karena dia muncul setelah Yesus diangkat ya di Antioquia. Secara penamaan, oke? Nah, tapi secara eksistensi lebih duluan Islam daripada Kristen. Tuh. Oke, bentar nanti saya jelaskan kalau Anda bingung. Secara eksistensi lebih duluan Islam daripada Kristen. Nanti saya jelaskan itu ya. Secara penamaan duluan Kristen, secara eksistensi lebih duluan Islam. Nah, berkaitan kata Anda, lebih dulu mana Islam dengan Kristen? Lebih dulu Kristen secara penamaan. Tapi Kristen yang lebih dulu ini, ya, apakah dia ada mengambil kosakata Arab? Kagak ada. Kristen yang lebih dulu ini mereka pakai bahasa Yunani. Ya, nah di kitab Anda di Indonesia sekarang ada kosakata Injil. Kalaunya Kristen mengaku lebih dulu ada, carikan ya di kitab asli Anda bahasa Yunani satu aja ya yang saya minta kosakata Injil dari bahasa Yunani. Ada nggak? Katanya duluan. Ada nggak? Gitu. Kan saya yang pertanyakan sama Abang sendiri. Jadi saya bertanya balik, Bang. Tadi Abang mengatakan secara apa tadi ilmiah bahwasanya Islam lebih dulu. Buktikan Bang. Kita umat Kristen paham. Baik. Kenapa bilang Abang bahwasanya Islam lebih dulu daripada Kristen, sedangkan kita mengatakan bahwa Kristen itu lebih dulu dibanding Islam. Itu secara penamaan, oke? Secara penamaan. Buktikan dulu, jelaskan dulu secara rinci, Bang. Oke, secara penamaan Kristen muncul dari Antioquia yang dipelopori oleh Paulus ya di abad setelah Yesus diangkat. Oke, anggaplah abad 1 ya kayak gitu. Islam kosakatanya itu ya diterapkan secara penamaan ketika Quran surah Ali Imran ayat 19 turun. Anggaplah di abad ke-6 ya. Bedanya 5 abad penamaannya lebih dulu ada Kristen. Tetapi secara eksistensi, ya secara eksistensi, Islam lebih dulu ada daripada Kristen. Nah, apa itu eksistensi? Ya, Anda perlu paham dulu. Penamaan Islam. Islam artinya apa? Islam artinya berserah diri. Ya, betulkah orang yang berserah diri ini sudah ada sebelum Kristen nongol? Jawabannya banyak. Pertama, Nabi Adam berserah diri, Noah berserah diri, Abraham berserah diri, Musa berserah diri. Terus, siapa lagi para nabi berserah diri? Kristen udah ada di zaman Musa? Belum. Kristen ada di zaman Adam? Belum. Nah, Kristen di zaman Daud ada? Belum. Ya kan gitu. Tapi apa yang ada? Apa yang ada? Eksistensi dari Islam yang artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi secara eksistensi jauh antara Islam ya lebih dulu Islam daripada Kristen. Islam muncul sejak manusia pertama, sedangkan Kristen munculnya abad ke-1 di Antioquia. Ya. Gitu. Jadi orang berserah diri itu dari manusia pertama. Bukan dari abad 1. Itu kan menurut pendapat Abang ya mungkin. Pendapat lagi itu menurut
secara bahasa dan peninjauan, Bang. Ya, secara definisi. Berkaitan tentang kalau Anda tadi ya mengakui bahwa Kristen lebih dulu ada. Kristen di abad pertama pakai bahasa Yunani. Islam di abad ke-6 ya pakai bahasa Arab. Sekarang saya mau tanya, Kristen dari abad pertama sampai ke-5 ada nggak menggunakan kosakata Injil? Kagak ada, Bang. Cuma Kristen di Indonesia zaman now yang menggunakan kata Injil yang mereka ambil dari Quran. Gimana sih? Katanya duluan ada, tapi malah nyomot-nyomot yang belakangan. Gimana ceritanya? Saya mempertanyakan, Bang, bukan menuduh, Bang, ya. Saya mempertanyakan, jangan salah. Saya bertanya, bukan menuduh. Iya, tak paham Bang. Saya menjelaskan gitu. Ya, jadi Bang, ya kalau Kristen merasa lebih dulu ada, silakan pakai ya bahasa lebih dulu ada apa bahasa Yunani yang lebih dulu ada di Kristen. Pakailah bahasa Yunani. Ngapain pakai bahasa Arab? Kan gitu. Memang saya akui Kristen lebih dulu ada, tapi pakai bahasa Yunani. Kalau Kristen Indonesia mengklaim Kristen lebih dulu ada daripada Islam, silahkan. Kristen yang abad pertama itu kagak ada, dia pakai bahasa Arab, istilah-istilah mereka, tapi pakai bahasa Yunani. Silahkan Kristen Indonesia mengambil rujukannya dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Arab. Gitu, Bang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas jawaban. Ada lagi ya. Saya mau bertanya dulu, Bang, ya. Silahkan nanya sebanyak-banyaknya, Bang, nanya, nggak apa-apa, aman sama saya ya. Kita udah sering ya, akan sama abangnya. Di Muslim, di kalangan Muslim lah saya bilangnya, apakah bisa diperbolehkan menikah lebih dari satu dan itu di halal? Apakah itu halal menikah lebih dari satu? Baik, Bang. Gini ya, Bang ya. Tolong perhatikan, saya penjelasannya agak panjang juga gitu ya. Berkaitan dari pertanyaan Abang, apakah boleh di Muslim itu menikah lebih dari satu? Ya, Bang. Di Muslim ajarannya menikah satu saja. Quran surah An-Nisa ayat 3 ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ya. Maka jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka menikah satu saja. Itu ajaran Islam. Tapi bolehkah lebih dari satu? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Maksimal 4 gitu ya, tapi harus adil. Tapi kalau kagak mampu adil, menikah satu saja. Jadi itu bukan dosa, tapi sah secara syariat agama, Bang. Lagi pula kalau untuk masalah poligami, menikah lebih dari satu itu ya, Bang ya, istri lebih dari satu, itu tidak ada larangan dari Yesus. Yesus tidak pernah melarang poligami, Yesus tidak pernah membicarakan poligami, sedangkan Yesus sendiri berpoligami, ya, dan Yesus berasal dari keturunan poligami. Andai Raja Daud tidak berpoligami, tidak ada Yesus. Kristen nyembah tiang listrik hari ini. Gitu, Bang. Makanya saya bilang, ya, poligami sangat erat bagi Kristen karena Tuhannya pun berasal dari hasil poligaminya Daud. Nah, gitu, Bang. Oke? Tuh. Apakah harus wajib 4, Bang, yang Abang Enggak. Jadi 2, 3, 4 itu yang disenangi itu hanya solusi, Bang. Poligami itu hanya solusi. Tapi kalau di Islam, bukan kewajiban. Kalau adil, kalau memang adil diperbolehkan ya, Bang, menikahi lebih dari satu kalau adil. Kalau adil ya, poligami di Islam itu lebih ke solusi, Bang. Contoh ya, ada pasangan gitu ya,
ada pasangan lalu dia mandul istrinya gitu. Lalu dia minta izin kepada istrinya yang mandul ini untuk memperoleh keturunan, sehingga diizinkan istrinya untuk menikah dengan wanita lain gitu. Jadi hanya solusi. Tapi kalau aman-aman aja, ekonomi bagus, terus juga ini ya tidak ada yang memaksa, terus juga masih punya anak, lalu alasan apa berpoligami? Berarti kalau menikah lebih dari satu itu harus harus adanya harta mungkin ya. Banyak bang, bukan cuma harta, waktu juga, tenaga juga. Itu harus adil, susah bang. Jadi poligami itu hanya solusi. Tidak ada alasan untuk berpoligami ya, kecuali karena sebuah solusi. Jadi ajaran Islam itu hanya menikah satu saja, kecuali keadaan yang memaksa. Ya solusinya bagaimana? Contoh tadi ya, pasangan yang menikah, dia mandul, lalu dia pengen punya anak dan minta izin kepada istrinya untuk menikah lagi agar memperoleh keturunan. Artinya apa? Poligami sebagai solusi, bukan poligami sebagai kewajiban, bukan ya. Nah, gitu. Abang harus paham itu. Gitu bang. Jadi janganlah apa maksud saya itu, kalaunya untuk membahas masalah poligami jangan ke-trigger, jangan konslet gitu. Karena Yesus pun berasal dari keturunan yang berpoligami bang. Ya, Daud berpoligami dengan Berseba, Berseba menurunkan sampai Maria, Maria menurunkan Yesus. Kalau Daud tidak berpoligami dengan Berseba, tidak ada Maria, tidak ada pula Yesus. Kristen mau nyembah apa hari ini? Mau sembah apa Kristen hari ini, Bang? Itulah berkah bagi Kristen poligami itu, dan sangat erat bagi Kristen poligami itu, Bang. Ya. Okelah, sekian dari pertanyaan saya bang. Ya mungkin itu yang saya tanya. Pelajari bang ya, yang saya sampaikan, yang saya tekankan, tanya sama pendeta Anda ya, tolong jabarkan nasab dari Yesus. Apa betul dia keturunan dari poligami? Gitu ya, nanti tanyain pendeta. Dikirain saya bohong, di kitab Anda ada. Ya, Udah bang, gitu aja lah, sekian dari pertanyaan saya. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan bang ya, kalau boleh bang. Nah intinya bang, seperti yang ibu tadi bilang lah, ibu Meli mungkin ya. Mungkin lah bisa yang di sana yang sedang bahas-bahas Islam yang kalian namakan Edis TV ya, mungkin bisa saja mungkin 100% bisa itu tidak bahas-bahas Muslim kalau tidak ada pembahasan debat lagi bang, mungkin bisa bang. Ya itu bang, tanggapan saya tadi 3 hal yang saya utarakan tadi, jika diperbaiki internal Kristen, saya pun sepakat. Oke. Saya juga sepakat Pak, kalau tidak ada perdebatan, tapi kalau saling menegur atau saling mengasihi ya diperbolehkan. Oke lah kalau kayak gitu. Siap bang. Selamat malam. Sama-sama, makasih bang Sibuan ya, selamat istirahat, selamat menyimak kembali. Selamat malam. Teman-teman semua, banyak kejang, ngarang kau Yusuf, botol kau Yusuf komennya tuh ya. Loh itu fakta. Kenapa saya memaparkan fakta? Tuhan Anda dari hasil poligami. Lalu kenapa kalian konslet sama saya dijabarkan fakta? Silakan kau cek nasab dari Yesus. Dari mana dia berasal? Yesus dari Maria. Maria ya keturunan dari siapa kalau ditarik ke Daud? Dari Berseba. Berseba itu istri Daud yang keberapa? Ketiga ya. Gimana sih, udah dibilang juga Tuhan kalian itu dari hasil poligami. Coba kalau Daud tidak berpoligami, apa? Nyembah tiang listrik kalian gitu. Tiang listrik yang disembah hari ini. Gimana sih? Nanti dituduh aja katanya kitab kau ada baca ya, banyak-banyak kitab kau tuh.
Teman-teman semuanya, sebagaimana biasanya satu Kristen naik, saya akan iklankan. Tenang teman-teman, Anda ambil kopi Anda ya, bikin dulu Anda kopi, Bapak Ibu semuanya ya, biar nggak ngantuk. Nanti saya temani sampai gulatnya ini fajar menyingsing subuh nanti ya. Jadi ya teman-teman, saya live streaming bergulat malam ini sampai fajar menyingsing. Aman, ambillah kopi Anda, ambil cemilannya, bikin kopi 1 galon. Ya silahkan. Kopi habis Ustadz. Waduh, kopi habis Ustadz katanya. Ambil sini, saya banyak kopi itu ya. Terus ya teman-teman, sebelum saya menaikkan Kristen lainnya, mumpung 11.400 orang ya, teman-teman semuanya, untuk mu'alaf tadi malam ya, itu terkumpul dananya Rp980.000 untuk bapak yang masuk Islam tadi malam. Saya udah menghubungi bapaknya, beliau ada balas, cuma belum disalurkan. Karena apa? Karena beliau belum memberikan alamat dan nomor telepon serta WhatsApp ya, serta KTP beliau. Jadi kita belum belikan alat-alat sholatnya ya. Jadi seperti itu. Terus teman-teman semuanya, untuk pembangunan yayasan ya, kurangnya juga sekitar 4,9 juta lagi ya. Terus untuk mushaf Al-Quran ya teman-teman, untuk membelikan para hafiz ya, hafiz mushaf Al-Quran untuk para di Ponpes itu masuknya 1,3 juta rupiah. Jika Bapak Ibu semuanya ingin membantu ya, baik pembangunan yayasan ya, ataupun juga pembelian mushaf Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran, Anda silakan DM saya, maupun Anda bisa ke nomor wawa yang saya sematkan ini. Ya Bapak Ibu semuanya, saya izin dulu sematkan sebentar, silakan dicatat ya nomornya, nanti Anda minta rekeningnya di situ saja gitu ya, karena di TikTok rentan. Ya di situ aja gitu. Jadi untuk mushaf masuknya 1,3 juta, dan untuk membantu membangun yayasan masih kurang 4,9 juta. Saya hari ini tadi sebenarnya berencana untuk jujur teman-teman, kalau ada yang mau beli laptop saya gitu, saya akan jual laptop saya gitu, karena besok saya udah ke notaris masalahnya. Ke notaris. Jadi seperti itu teman-teman. Saya udah nanya juga sama advokat kita ya, menanyakan kemana gitu bikin yayasan, katanya ke notaris ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika Anda berkelebihan dari finansial ya, saya memohon bantuannya agar yayasan itu di situ kita bisa mengeluarkan sertifikat pendidikan Islam. Nanti kan kita adakan pengajaran gratis bagi publik, bagi mu'alaf yang belum bisa baca Quran, atau umat Islam yang belum bisa baca Quran, atau ingin belajar dasar-dasar Islam. Nanti kita adakan kelas di yayasan itu dan saya langsung mengajarnya gitu ya. Baik baca Quran, ilmu tajwid, dan yang lain-lainnya, ilmu fikih Islam, bagaimana praktek sholat, bagaimana praktek wudhu, pokoknya yang dasar-dasar akan saya ajari di bawah naungan yayasan tersebut. Nah, untuk para hafiz Quran, kita sudah juga menyalurkan ke beberapa ponpes ya teman-teman. Cuma saat ini kita belum menyalurkan, karena apa? Karena ya kita menunggu tahun ajaran yang baru teman-teman, karena tahun ajaran baru itu sangat perlu mushaf Al-Quran yang banyak gitu untuk para santri yang baru. Jadi sekali lagi, jika Anda ingin ini ya berkenan gitu ya, saya memohon bantuannya jika Anda berfinansial lebih gitu. Terima kasih. Oke. Bentar ya, sampai habis penyematannya nanti saya naikkan Casper lainnya ya. Bentar, tuh ya, 30 detik lagi saya naikkan yang lainnya. Yang Islam nggak usah minta ini, ya nggak usah minta naik. Oke, udah 15 detik lagi. Oke, bentar ya kawan-kawan yang di YouTube, syukron jazakumullah ya kawan-kawan yang di YouTube ya. Oke, tunggu. Udah, baik. Lanjut. Ya, ambil kopinya.
Halo, selamat malam. Ketemu lagi malam ini kita. Malam bang. Kenapa? Malam. Kenapa rungkat kemarin ya? Rungkat, iya bang, rungkat masalahnya. Saya mau teruskan, rungkat mau kayak gimana lagi? Nggak tobat kan? Ya ini pun rungkatnya itu 3 hari, baru aja ini bangkit di hari ketiga akunnya. Mantap bang. Mm-mm. Sehat bang kan? Sehat Ya, Ustaz? alhamdulillah sehat. Aduh, teman-teman jangan ditelepon dong, jangan ditelepon. Kalau bisa WhatsApp aja ya, jangan telepon. Kalau telepon nanti hilang suara live streamingnya. Ya, WA aja. Bang, apa yang perlu saya obati malam ini? Jangan diobati lah bang. Jangan langsung diobati lah. Belum sakit. Belum Apa sakit bang? kita. Belum sakit. Gini bang, aku mau nanya sedikit aja. Apa tuh? Sebelum ajaran Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad, dia kan nggak di Mekkah kan? Di Mekkah belum diterima pengajaran pertamanya kan begitu kan? Nah, pindah ke Madinah, betul nggak itu bang? Kalau pengajaran pertamanya dakwahnya di Mekah, betul. Betul. Habis itu hijrah ke Madinah, betul. Nah, Terus? yang pertanyaan saya kan yang pertama itu kan belum diterima itu di Mekah kan? Karena iya. Nah, pertanyaan saya begini bang, waktu dia mendakwah dan ada penolakan di Mekah, itu yang menolaknya itu suku Quraisy itu agamanya apa bang? Agamanya penyembah berhala yang ada di Ka'bah gitu. Ya, di Ka'bah itu penyembah berhala, berarti penyembah berhala ini yang menolak dia kan begitu? Iya. Nah, Terus selain itu, bang, selain penyembah berhala, ya ada juga sebagian Kristen dan Yahudi hidup di daerah situ. Silakan. Ya, termasuk juga di Madinah kan, kan dia kan pergi ke Madinah jadinya kan? Dia pergi ke Madinah, Rasulullah itu terus ya setelah selesai dia di Madinah, nah di Madinah dia ibaratnya ya bisalah dia berbaur di situ, artinya ajarannya ya bergabunglah di situ, jadi banyak pengikut lah dia di situ, betul nggak bang? Dari Madinah itu. Nah di Mekah itu diterima beberapa orang, lalu hijrahkan ke Madinah makin meluas gitu. Terus? Ya, setelah itu karena begini, ada buku mengatakan begini, kenapa dia pindah ke Madinah? Karena mengalami penolakan dari Mekah. Mengalami siksaan, betul. Ya, mengalami siksaan kan begitu dari orang-orang suku Quraisy yang terus pagan itu kan. Nah, sekarang begini bang, Tuhannya pagan itu apa bang? Lata, Mana, Uzza. Mereka menyebut Lata, Manat, wal Uzza. Watah, Laman, Lata, Manat, dan Uzza. Ya, itu berbentuk patung-patung itu yang dihancurkan Patung-patung yang dihancurkan. Berarti, terus? Nah, setelah dia dari Madinah dan menaklukkan Mekah ini dari suku pagan, akhirnya dia menghancurkan patung-patung tersebut. Patung itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bang. Abang tadi kulihat sama si Buan Dame ada mengatakan Allah, kenapa Allah kalian membuat Allah itu kan dari Arab kan? Abang kan ngomong begitu kan? Betul kan? Allah dari Arab, bahasa Allah itu Arab. Kan bahasa Arab, iya kan? Kenapa mengarabkan kan begitu? Nah sekarang menjadi pertanyaan saya bang, Allah itu berasal dari kata mana? Allah berasal dari kata mana? Ya dari bahasa Arab. Kosakata Allah. Bahasa Arab itu kan itu ada maknanya itu Allah itu. Allah itu ismul jat, isim dia udah. Ngapain lagi? Terus? Begini bang, ada pengertian yang saya pahami dan itu juga saya baca dari buku-buku, bahwasanya kata Allah itu berasal dari kata al-ilah. Itulah bedanya. Makanya saya jelaskan nih ya. Belum. Saya udah tahu itu ya. Saya bahasa dulu. Silakan. Al-ilah itu kan satu Tuhan. Iya kan? Satu. Bukan. Al itu, Bang. Al itu adalah isim ma'rifah dalam bahasa Arab, menandakan kekhususan. Ilah adalah sesembahan artinya.
Jadi satu-satunya yang disembah, artinya al-ilah itu. Ya itulah, berarti kan satu-satu yang disembah. Kalau kita kan yang menyatakan disembah itu kan Tuhan, Bang. Kan begitu. Yang Loh, ibaratnya bisa satu juga, sembah Bang. Kan begitu. Bang, enggak, al-ilah itu bisa juga digunakan untuk patung loh. Jangan salah. Hah? Nah, betul. Bisa. Iya, itu tadi yang mau saya bahas. Nah, Terus? kan saya tadi ngomong kalau di Mekah itu kan Tuhan-tuhannya orang pagan itu kan banyak itu. Patung-patungnya banyak itu, Tuhan-tuhannya orang pagan itu. Dia itu kan berdasarkan suku-suku atau agama-agama tertentu, keluarga tertentu yang ditinggalkan di situ kan begitu. Tuhan-tuhannya patung-patung itu kan. Iya, terus? Nah, yang mau saya tanyakan, Bang, apakah ada hubungannya al-ilah ini tadi dengan satu Tuhan? Oh, nggak ada, Bang. Makanya definisinya itu ya Anda harus pahami. Ilah itu bisa digunakan untuk patung. Ya, ilahun, Tuhan, sesembahan. Mau dia sembah tiang listrik, bisa jadi ilah tiang listrik itu. Ya. Nah, kalau Anda sembah gitu, atau patung atau apapun pemberhalaan terhadap Tuhan semesta alam. Tapi kalau Allah itu nggak bisa dipakai untuk patung, karena itu adalah sebuah nama. Nama Anda siapa? Beta Hita. Mau nggak saya letakkan nama Anda di patung? Bisa nggak? Bahwa Anda ada dua gitu. Bisa nggak kayak Bang. gitu? Begini, Bang. Begini, Bedanya di situ. Begini, kita memangnya apakah kita bisa itu menyatakan apakah Allah itu sendiri pernah mengomong nama saya Allah? Kan nggak pernah, Bang. Kita Bang, bentar, saya jawab dulu. Oke, boleh. Saya jawab dulu. Apakah Allah pernah berkata namanya adalah Allah? Quran surat Thaha ayat 14. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Gimana sih? Loh, begini, Bang. Begini. Bentar, Bang. Nggak ada Allah ngomong innani al-ilah yang seperti Anda bahas. Nggak ada. Begini, Bang. Tadi yang di surat Al-Quran itu dibilangin apa tadi, Bang? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Adalah Allah, iya kan? Allah. Iya kan? Begini, Bang. Kita tarik tadi ke pembahasan kita yang tadi itu al-ilah ya. Sesungguhnya saya ini adalah satu-satunya yang kamu sembah, kan begitu bisa kita artikan. Beda. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena begini, Bang. Kalau di situ dikatakan bahwa saya adalah pencipta langit dan bumi, nama saya adalah Allah, baru kita bisa definisikan bahwasanya itu nama. Nggak bisa. Kata Allah dengan ilah beda. Makanya perhatikan ya. Makanya itu udah dalam otak saya, nggak bakalan bisa Kristen nyerang saya dari situ. Ya. Oke, nih saya kasih tahu sama Anda, saya jelaskan sedikit. Bentar saya buka laptop saya ya, karena datanya tulisannya ada di laptop gitu. Wes. Bentar. Sampai Bang Yusuf PI saya buka, saya ngomong sama saya buka laptop, mujarab memang itu. Mujarab apanya? Karena datanya saya simpan, nggak bisa saya letakkan di HP melulu gitu. Oh iya kan, Bang? Karena kenapa saya letakkan di laptop biar agak lebih gede gitu tulisannya. Oke, bentar ya teman-teman, saya ambilkan dulu nih ya. Gambar drive saya nih, bentar. Gambar kosakata ilahun. Bentar ya Abang ya, sabar. Gimana kemarin saya ngeletakin itu tulisan saya sendiri itu. Ya. Bentar ya. Bentar. Oke. Bernarasi Bang, silakan biar nggak diam, nggak apa-apa. Saya dengar sambil dengar. Saya sambil ambil datanya gitu. Saya mau tunjukkan gambar masalahnya. Oh, jadi begini Bang. Saya itu baca buku periodenya pas Islam itu. Jadi di buku ini dibuat begitu. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu mengalahkan Mekah. Jadi di situ itu suku-suku pagan Quraisy ini meletakkan kepercayaannya atau mempresentasikan itu kayak patung-patung itu sebagai Tuhannya begitu. Jadi orang itu pergi jauh, orang itu
pulang untuk berziarah ke situ, berziarah namanya, berziarah dan menyembah di situ. Itulah orang pagan itu kan, Bang. Jadi, nah ketika Nabi Muhammad itu mengalahkan Mekah, dihancurkanlah. Nih, perhatikan nih. Ya, Bang, lanjut. Bedanya kata Allah dengan kata ini ya, kata ilah gitu. Oke, nih. Perhatikan Bang ya. Ya. Ini kata ilah ya, yang bikin RK kemarin pelanga-pelongo gitu ya. Nah, ilahun ya, ilahun. Ilahun ini bisa dipakai ke tiang listrik, bisa dipakai ke patung, bisa dipakai ke anda, atau kepakai ke pohon pisang, bisa gitu ya. Nah, karena apa? Dalam bahasa Arab dia bisa diimbuhi kata ganti domir. Ilahi, sesembahanku. Ilahuka, sesembahanmu. Beda kan sesembahan anda dengan sesembahan saya? Beda, betul? Gak sama gitu. Ilahukum, sesembahan mereka ya. Bisa gitu diimbuhi kata ganti. Tapi kalau Allah nggak bisa, Allahku nggak bisa. Atau Allahuka, Allahmu nggak bisa Bang. Nggak bisa. Atau Allah mereka nggak bisa. Tata kaidah bahasa Arab kayak gitu. Karena apa? Allah ini dengan ilah ini beda. Kalau Allah ini ismul zat, nama Tuhan. Pemilik nama cuma satu, bukan banyak. Masa Bang kayak gini? Ya, pergilah kamu kepada Yusufku dan Yusufmu dan Yusuf mereka. Saya cuma satu, nggak bisa dibagi-bagi. Begitu pula Allah nggak bisa dibagi-bagi. Allahku Allahmu nggak bisa karena dia esa ahad gitu. Nggak bisa dia dibagi-bagi. Tapi kalau sesembahanku sesembahanmu bisa. Kalau Allahku Allahmu nggak bisa Bang. Ya nggak bisa. Itulah bedanya kosakata ilah dengan Allah. Ilah itu adalah sesembahan, terjemahannya bisa digunakan untuk patung, berhala, terus juga tiang listrik atau apapun gitu coba, yang disembah orang. Yang ilah itu tadi yang apanya itu, yang tulisannya coba di. Nih abang screenshot aja kalau mau belajar ya. Tuh. Ilah ini artinya sesembahan. Kalau Allah ini nama, beda udah dia. Gitu. Makanya kan sesembahanku ilahi, sesembahanmu ilahuka. Terus sesembahan mereka ilahukum. Nggak ada nanti kalau Anda ke Arab, Anda ngomong Allahi, ketawa semua orang Arab Bang. Iya. Kau belajar bahasa Arab di mana kata orang Arab ini Allahi? Aduh. Iya, Allahku. Emangnya kau cuma kau sendiri yang memiliki Allah gitu? Enggak lah. Kan gitu. Itu bedanya. Jadi itu tadi Bang. Jadi memang begitu ceritanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Bang begini. Waktu Nabi Muhammad pergi ke Madinah dan diterima di situ, iya kan? Kan orang itu sebelumnya kan orang itu sudah kan melakukan sholawat agama Yahudi. Agama Yahudi sholawat. Apa namanya? Sujud. Agama Yahudi kan sujud, iya kan? Terus kiblatnya kemana Bang? Mereka ke arah Yerusalem. Al-Aqsa Bang, arah Al-Aqsa betul Bang. Al-Aqsa, ya betul. Begini, di dalam Alkitab Bang, dan kita sendiri selalu berdoa, Tuhan, semoga terjadi apa yang kamu kehendaki terjadilah. Artinya kami menyerahkan diri kepada Tuhan itu, ya kan? Nah, terus di dalam Al-Quran ada saya lihat tadi itu perubahan kiblat perubahan kiblat ke Mekah itu kan atas karena Nabi Muhammadnya menengadah ke langit. Bang, Nabi Muhammad itu berharap doang, bukan berkehendak, berharap gitu menengadah ke langit. Ya, harapan dia ini terkabul atau tidak terserah Allah. Tapi harapannya dikabulkan Allah dengan ayat
wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, jangan ke langit terus. Ya, kayak gitu. Kalau Anda mau sholat ke Masjidil Haram, artinya apa? Itu bukan kehendak Nabi Muhammad, tapi harapan Nabi Muhammad yang dikabulkan Allah. Gimana sih? Tadi saya lupa ayatnya, Bang. Tadi ada saya baca. Coba di mana, Bang, itu ayatnya? Ya iya, Al-Baqarah 150, 134 sampai 150. 144 sama 150. Oh, begitu ya. Jadi di situ dikatakan, jadi itu perubahan kiblatnya itu, Bang, ya, dari Yerusalem ke Mekah ya, begitu ya. Karena Nabi Muhammad pun dulu selain mengarah ke Ka'bah juga mengarah ke Yerusalem, dia ke Yerusalem, ke Al-Aqsa itu. Jadi kiblatnya. Artinya di ayat itu bukan karena kemauan dia, tapi pengharapan, begitu ya? Pengharapan dia yang dikabulkan Allah, maka Allah langsung perintahkan sama dia, hadapkan tuh wajahmu ke Ka'bah gitu, jangan ke langit terus. Oh iya, itu aja yang mau tanya. Saya tahu kenapa Anda mau bawa masalah itu, karena dalam otak saya bahwa kiblat itu kehendak Nabi Muhammad katanya. Nah, makanya kita tanyakan ke orang yang punya paham, karena aku baca tadi memang di HP saya baca kan, perubahan kiblat. Saya tanya, saya buka di situ kan, di Google kan di Google kan bisa buka itu. Saya lihat karena Nabi Muhammad menegakkan mukanya ke langit ya, cuma itu aja yang baca. Dan dia berharap kan di situ dibuat kan? Iya kan, itu makanya aku bilang itu, karena makanya aku bilang kami berdua itu, Tuhan jadilah padaku seperti yang kamu ingini. Artinya Tuhan Yesus yang mengatur kami, begitu. Baik. Sekarang saya boleh nanya gantian, Bapak? Aku kurang pintar kalau ditanya ini. Waduh. biar asik gitu, gitu ya. Kurang pintar, Bang Yusuf. Masih ada lagi sebenarnya yang mau kutanya, yang apa tuh? Ya udah, habiskan dulu pertanyaan Anda. Begini Bang Yusuf. Aku mau tanya. Agama Yahudi itu kan monoteis. Terus? Apakah itu kafir? Bang, selain dia monoteis, dia juga mujasimah dalam Islam itu. Apa itu mujasimah? Yaitu membendakan Tuhan. Lihat kitabnya, Tuhan jalan-jalan di kota, kata Yahudi. Tangan Tuhan, ada juga di kitab Yahudi tangan Tuhan. Itu mujasimah, membendakan Allah. Jadi kalau udah mujasimah ya kafir. Gimana sih? Coba lihat kitab Yahudi. Allah jalan-jalan di kota. Apa? Punya kaki dia gitu. Punya kaki. Itu kitab Yahudi. Tangan Allah beda dengan tangan makhluk. Itu kitab Yahudi. Iya. Itu namanya mujasimah. Paham Yahudi. Kalau udah mujasimah kafir. Gitu. Itu kurang paham saya itu. Tapi maksudnya mujasimah itu membendakan Tuhan gitu, Bang. Katanya Tuhan punya tangan, kayak gitu. Tuhan punya kaki, tanpa ditakwil, tanpa ditafwid, tanpa ditakwil. Padahal itu majas. Tapi kata Yahudi, Tuhan jalan-jalan di dalam kota. Apa coba? Dibilangnya Tuhan punya kaki kayak gitu. Mujasimah. Oke. Gitu. Itu aja yang mau kutanya, Bang. Baik, giliran saya nanya ya. Boleh balik tanya dong. Tapi nggak apa-apa. Coba yang ringan aja. Saya bukan menanyakan teologi, tapi hal-hal aneh aja gitu. Ayo, boleh. Tanyakan aja. Kalau bisa aku jawab. Tapi kalau nggak bisa, ya. Baik. Apa itu, Bang? Coba buka dulu Wahyu 10 nomor 10. Wahyu 10. Tentang apa lagi nomor ya? 10. Katanya yang ringan. Kalau sudah buka Alkitab sudah berat itu, Bang.
Wahyu 10 nomor 10. Wahyu 10 nomor 10 ya. Iya, mujasimah itu teman-teman menyetarakan Allah dengan ciptaannya. Makanya Yahudi menyetarakan Tuhan. Dia ngomong di kitabnya Tuhan jalan-jalan di kota, Allah jalan-jalan di kota. Kayak gimana setara dengan manusia jalan-jalan? Hah. Itu namanya mujasimah gitu. Ya, kenapa di situ, Bang? Bang, Anda coba baca dulu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Jadi di situ ada orang makan kitab, betul? Kitab apa yang dia makan? Oh, gitu. Makanya saya pertanyaannya yang ringan-ringan aja, bingung saya, kitab apa yang dimakan? Kok ada manusia makan kitab, di mulut manis, di perut pahit? Ini kitab apa? Oke. Jadi gini, Bang. Di kitab Wahyu itu kan belum terjadi, itu pewahyuan. Nanti di akhir zaman. Ini peristiwa nanti di akhir zaman, Bang. Wahyu itu nanti di peristiwa di akhir zaman. Gambaran peristiwa di akhir zaman. Bang, itu udah terjadi. Dia ambil kitab dari malaikat ayat sebelumnya. Mana sih? Gimana sih? Itu udah terjadi. Dia ambil kitab di tangan malaikat. Nah, itu yang di kitab Wahyu itu ya. Di kitab Wahyu itu tentang nanti cerita-cerita nanti di akhir zaman di kitab Wahyu itu. Jadi itu belum terjadi. Oh, belum terjadi. Jadi kitab Wahyu itu semuanya belum terjadi gitu. Begini, Bang. Kalau kita baca mulai dari Wahyu 9 ya, sangkakala yang kelima, itu juga membahas tentang nanti peristiwa akhir zaman nanti. Peristiwa nanti ke depan akhir zaman. Jadi itu ibaratkan kata-kata kiasan yang dinubuatkanlah di sini nanti untuk akhir zaman digenapinya, begitu, Bang. Waduh, nanti hati-hati ya teman-teman, banyak manusia makan kitab nanti ya. Kagak ada lagi manusia makan nasi nanti, masa depan makan kitab semua berarti. Kalau belum terjadi kan aneh pula jadinya. Kayak gimana sih? Masa ada manusia makan kitab nantinya? Ada. Nah iya. Jadi di situ memang itu pewahyuan, bahkan di kamusnya juga itu nggak diterangkan artinya apa. Artinya begini, Bang. Kalau kita membaca Wahyu itu nanti tanda-tanda mau kiamat. Mau kiamat itu. Kalau kita baca dari Wahyu 9 juga itu sangkakala yang kelima, materai yang ketujuh, orang-orang dimeteraikan dari bangsa Israel itu nubuatan untuk nanti akhir zaman. Jadi kalau kita berbicara tentang itu sudah kejadian atau belum, memang itu belum kejadian. Tapi semua apakah semua kitab Wahyu belum kejadian gitu? Belum saya, kalau untuk menjawab itu, Bang, belum saya bisa jawab itu secara real. Itu nggak bisa saya jawab itu. Apakah karena memang saya belum baca sampai ke kitab Wahyu, belum saya baca. Baik. Coba Anda buka dulu ya di Wahyu 12-nya coba. Apa itu? Ini kan di masa depan juga, Wahyu 12 nomor 7. 12 nomor 7. Apa bunyinya? Maka timbullah peperangan di sorga. Nah. Jadi nanti di surga Anda kejadian yang akan datang tuh ada perang naga di sorga kan gitu? Ya. Jadi begini, Bang. Begini, Bang. Di situ kan dibuat di situ juga. Ini makanya aku bilang ini tentang sebenarnya tentang nubuatan nanti ke akhir zaman. Makanya kita baca di situ. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga. Naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi begini, Bang. Ini kalau kita buka di kamusnya di situ arti sebuah naga itu aja, artinya naga di situ ditulis itu seekor binatang hayalan yang diduga seperti seekor biawak raksasa. Naga juga dinamakan ular.
Dan dalam Alkitab naga adalah lambang dari iblis. Jadi begini bang, di situ melawan naga. Naga itu tadi kan dari apanya jelas itu. Naga juga dinamakan ular. Dan dalam Alkitab naga adalah lambang untuk iblis. Bang, Jadi naga di situ hayalan gitu, perumpamaan. Perumpamaan yang berupa iblis, begitu loh bang. Jadi surga Anda itu perumpamaan doang gitu. Apa itu? Jadi surga Kristen itu hayalan perumpamaan doang gitu surganya. Begini. Di situ itu yang bisa diterjemahkan di situ. Nah, sedangkan Mikael di situ yang keadaannya seperti posisinya Allah itu, yang Mikael itu Allah. Digambarkan sebagai Allah. Bang, seperti di Allah. ayat yang sama ada kosakata surga. Apakah surganya hayalan juga? Begini bang, tempat itu kan maka timbullah peperangan di surga. Artinya tempat itu kan sudah nyata ada. Oh nyata. Dan sebelumnya itu, Tapi naganya hayalan gitu. apa itu? Naganya yang hayalan. Loh, naga itu kalau kita di sini bang, begini. Di dalam ini ayat ini naga itu juga dinamakan ular dan dalam Alkitab naga adalah lambang untuk iblis. Jadi paham bang ya? Nanti di situ maka timbullah peperangan di surga. Itu kan surga sudah kita tahu tempatnya Allah itu kan. Jadi Mikael di situ diibaratkan sesosok Allah begitu. Allah dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, artinya melawan iblis. Karena apa bang? Karena memang di dunia itu kan sudah dikuasai iblis, makanya terjadi kiamat nanti. Bang, malah blunder kalau kayak gitu. Masa iblis dibantu malaikat? Coba baca. Naga itu dibantu oleh malaikat. Anda mau ngomong iblis itu dibantu malaikat gitu? Begini bang. Aduh, nih. Coba Anda baca dulu yang betul ya. Nih. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi kalaunya Anda bilang naga ini iblis dibantu malaikat-malaikatnya gitu ya. Begini bang. Begini. Saya mau tanya sama Bang Yusuf P ini. Kalau iblis itu punya nggak malaikat? Ngapain dia punya malaikat? Gak punya pembantu. Ngapain dia punya malaikat? Malaikat itu cuma satu aja gitu. Bang, kalau di Islam ya pembantu iblis namanya setan. Jin setan, bukan malaikat. Gimana sih masa iblis kerjasama dengan malaikat? Kacau entah surga ya. Di sini kalau iblis di situ naga itu yang digambarkan untuk iblis itu kan dia punya juga pasukan itu kan? Ya itulah. Apalagi mau dianggap? Waduh, iblis berarti di masa depan masuk surga juga gitu ya? Bisa masuk ke surga iblis rupanya sama malaikat-malaikatnya. Waduh. Kalau untuk bahan aja kan. Bukan bahan ejekan, coba kita pikir mana mungkin iblis masuk surga, mana mungkin. Masa naga dibilang iblis masuk surga gitu. Abang ada aja, nggak bisa lawan saya pakai asumsi ente ya. Mana ada iblis masuk surga bikin kekacauan di surga, nggak ada. Begini bang, makanya tadi saya bilang itu pewahyuan untuk akhir zaman. Jadi kalau kita pun meraba-raba, kita itu nggak tahu bang. Allah itu maha kuasa bang. Allah itu maha kuasa kan. Terus? Bisa apapun yang nggak terjadi, apapun yang nggak terjadi bisa terjadi sama dia. Apa yang nggak bisa, bisa semua. Iya. Jadi ngomong-ngomong ini teman-teman yang lain suruh dulu di follow bang. Apa yang di follow? Belum nyampe 1000 pengikut.
Kawan Kristen, ya follow tuh ya teman Kristen Anda gitu. Masa susah kali buat ketik jari follow sesama Kristen ya? Itu Bang. Ya follow dulu yang Kristen tuh ya. Oke. Nah, kayak gimana? Lanjutlah. Masih banyak yang perlu saya pertanyakan, hal yang aneh masalahnya. Aku kemampuanku kurang kan. Kurang. Kurang. Ya, sebenarnya pemahamanku itu tentang Alkitab ini ya masih dibilang 20% lah. 20% hatinya itu.